Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Atangahu, NIM 1810212. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif kas sampel. Komparatif kas sampel ini dilakukan untuk membandingkan 3 atau 10 kelompok sampel. Tujuan daripada ini hakikatnya untuk mengetahui perbedaan yang akan disignifikan antara rata-rata, baik dalam satu sampel itu maupun dalam beberapa sampel. Nah, pada pembahasan ini yang digunakan ini menggunakan metode one way ANOVA. Analisis one way ANOVA atau uji ANOVA bisa juga disebut satu faktor. Nah, pada dasarnya ini bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat dari variabel. Nah, pada prinsipnya adalah untuk menguji sebuah hipotesis yang akan membuktikan nilai rata-rata masing-masing sama atau tidak. Analisis one way ANOVA ini dapat digunakan untuk kelompok yang berjumlah lebih dari 2 serta mempunyai nilai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, pada layar screen ini sudah ada tabel penolong untuk menghitung nilai F-nya. Nah, di sini terdapat rumusan masalahnya yang akan kita cari nilai F-nya. Di sini, apakah ada perbedaan perform mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung? Nah, hipotesisnya yang akan kita cari yaitu H alternatifnya terdapat perbedaan. Di sini terdapat perbedaan perform mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Nah, H-nihilnya atau H0-nya di sini tidak terdapat perbedaan perform mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Jadi, di pembahasan ini yang akan dibahas apakah hipotesis HA atau H alternatif ini diterima atau H0-nya ditolak. Nah, H0 ini yang dimaksudkan H0 ini merupakan kalimat tidak atau negatif yang akan diuji hipotesisnya. Nah, sedangkan HA atau H alternatifnya ini dia disebut HA disebut H alternatif. Di sini ada perbedaan dari nilai rata-ratanya. Kemudian cara untuk mengetahuinya kita akan menggunakan uji F. Nah, di sini sudah ada tabel penolong. Masing-masing di sini sudah terdapat nilainya. Nah, di bagian sini 18, 9, 17, 20 dan seterusnya ini semuanya kita jumlahkan. Dan hasilnya yang saya dapatkan ini 337. Nah, kemudian X2-nya masing-masing dari nilai ini semuanya dijumlahkan. Nah, hasilnya ini. Kemudian di sebelah ini di XN-nya masing-masing dari sini yaitu kita jumlahkan hasilnya ini. Masing-masing dari ini sudah dijumlahkan. Nah, kemudian yang ini 18 di sini sebelah ini. Nah, ini kita kuadratkan dan hasilnya ini 324 dan seterusnya ini semuanya kita kuadratkan hingga hasilnya ini. Begitu juga di sebelah ini XN-nya kita kuadratkan hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai kuadrat antara baris. Ini rumusnya. Sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat kemudian ditambahkan sigma Xn kuadrat
Nah, semua hasil dari ini kita jumlahkan, hasil dari ini semuanya kita tambahkan. Kemudian ini kita dapatkan hasilnya dari sini yang telah dijumlahkan sini. Baik, ini X1 sama dengan 330. 337 ini hasil dari ini, keseluruhan yang telah dijumlahkan tadi. Hasilnya ini 300. Ini juga X2 itu 329, ini hasil dari penjumlahan dari sini. Baiklah. Jadi semuanya telah dijumlahkan masing-masing dari ini hasilnya sudah ini. Baik, kemudian ini kita dapatkan dari ini 337 ditambahkan 329 ditambahkan 334, hasilnya ini 1000. Nah, kemudian baik, ini kemudian selanjutnya ini 337 kita kuadratkan menjadi ini 1103.569, hasilnya ini. Begitu juga ini 329 kita kuadratkan, hasilnya ini. Nah, kemudian 334 kita kuadratkan, hasilnya ini. Kemudian yang ini 1000 kita kuadratkan, hasilnya ini. Kemudian 20 ini banyaknya sampel. Di sini banyaknya sampel 20. Nah, jadi ini 1103 ini kita bagikan dengan banyaknya sampel tadi, banyaknya sampel 20. Nah, semua. Jadi 20 dikali 3 berarti 20 dikali 3 dapatnya 60. 3-nya ini banyaknya kelompok 1, 2, 3. Jadi 20 dikali 3 60. Nah, semuanya ini kita jumlahkan, terus kita bagikan dengan ini banyaknya sampel, hasilnya ini 16.667,58. Kemudian 1000 dibagi 60, hasilnya ini 16.666,67. Kemudian kita kurangi ini hasilnya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasannya itu ini A dikurangi 1. A ini banyaknya kelompok tadi, ini banyaknya kelompok 1, 2, 3. Berarti di sini 3 dikurangi 1, hasilnya ini 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai dari ragam antar grup. Menghitung nilai ragam antar grup. Nah, di sini sigma S sigma 1 kuadrat. Nah, di sini JKB dibagikan DKB. JKB-nya tadi kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 1,8. Kemudian DKB-nya kita sudah dapatkan hasilnya itu 2. Jadi 1,8 dibagi 2, hasilnya dapat ini 0,9. Ini hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai kuadrat dalam antar grup. Ini rumusnya JKD sigma X1 kuadrat ditambahkan X2 sigma X2 kuadrat, terus ditambahkan lagi sigma X3 kuadrat. Nah, hasil daripada ini dikurangi, hasilnya ini dikurangi hasil dari ini kita jumlahkan di ini. Baik, nilai JKD-nya di sini sudah ada nilainya yaitu 5.755. Nah, nilai daripada ini kita dapatkan dari tabel penolong tadi, yang mana ini 18 telah dikuadratkan, hasilnya ini. Masing-masing dari ini dikuadratkan, hasilnya 5.755.
Baik, kemudian X2-nya X2-nya ini hasilnya yang telah dikuadratkan ini 5.473. Kemudian ini juga nilai XN-nya 5.648. Berarti salah tadi ya. Nah, jadi rumus daripada ini X1 ini rumus CKD-nya. Berarti ini sigma XT-nya ini yang mana tadi telah kita dapatkan di pembahasan apa ya? Ini nilai dari ini sini kita sudah dapatkan hasilnya dari sini. Ini hasil didapatkan dari hasil ini. Jadi nilai XT-nya ini 337 kuadrat 302 ditambahkan 329 kuadrat ditambahkan 334 kuadrat. Nah, hasil daripada ini 5.755 ini selanjutnya 5.473 ditambahkan 5.648, semuanya ditambahkan hasilnya ini 16.876. Kemudian ini kita tambahkan hasilnya ini. Kemudian hasil daripada ini dan ini, hasil daripada ini dan ini kita kurangi hasilnya ini 208,42, dapat hasilnya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai derajat kebebasan kuadratnya. Ini DKD-nya 6 dikurangi A. 6 ini Nah, kemudian DKD-nya ini N dikurangi A. N ini N ini banyaknya nilai sampel. Nah, kemudian A ini banyaknya kelompok. Nah, banyaknya kelompok 3, banyaknya nilai sampelnya keseluruhannya adalah 60. Nah, kemudian 60 dikurangi 3 hasilnya ini 57. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan mencari nilai ragam dalam antar grup. Nah, ragam S2 ragam 2 kuadrat ini JKD dibagikan DKD. Nah, hasil daripada JKD ini sudah kita dapatkan hasilnya 208,42 hasilnya ini. Nah, kemudian DKD-nya ini. DKD-nya 60 dikurangi DKD-nya ini. Ini dikurangi 60 dikurangi 57. Nah, jadi 208,42 dibagi 57 hasilnya ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai F-nya. F hitung di sini. Ini ragam 1 kuadrat dibagi ragam 2 kuadrat. Nah, ragam 1 kuadrat telah yang mana tadi telah kita dapatkan hasilnya yaitu 0,9. Nah, jadi ragam 1 kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,918 1,8 dibagi 2 hasilnya 0,9. Nah, kemudian ragam 2-nya kita dapatkan dari nilai JKD dibagikan nilai DKD hasilnya ini 3,66. Jadi ini
ragam 1 sama ragam 2-nya kita bagikan, hasilnya ini 0,245. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai F tabel. Nah, di sini DKB-nya kita sebut pembilang dan yang kita dapatkan hasilnya adalah 2. Kemudian DKD-nya kita sebut sebagai penyebut dan telah kita dapatkan hasilnya yaitu 57. Kemudian ini. Kemudian alfanya adalah 0,01. Ini adalah tingkat kesalahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita cari nilai tabelnya berapa. Ini 0,01. Nah, jadi di sini sudah ada tabel untuk mencari nilai F tabelnya. Nah, di sini pada tabel ini kita akan peroleh untuk pembilangnya adalah 2. Kemudian dan penyebutnya adalah 57. 2 dan 57. Berarti yang kita dapatkan ini. Tuh. 5,00. Jadi dari tabel tadi nilai yang kita peroleh adalah 5,00. Nah, setelah jadi F tabelnya itu mana ya? Jadi F tabelnya gimana? Jadi F tabelnya itu kalau dilihat dari F tabelnya berarti F tabelnya lebih besar daripada F hitung. F hitung di sini 0,245. Sedangkan F tabelnya 5,00. Berarti angka F tabel ini lebih besar daripada F hitung. Jadi kalau F tabelnya ini lebih besar berarti H0 ini diterima dan HA-nya ditolak. HA-nya ditolak sehingga kesimpulannya di sini. Maka kesimpulannya di sini tidak terdapat perbedaan performa mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson dan Samsung. Berarti di sini dari nilai F-nya ini tidak terdapat perbedaan. Ya. Oke, baik semuanya, kita semoga dapat dimengerti penjelasan dari saya. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.